Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan apa maksud dan tujuan saya membuat sebuah video dan apa maksud saya berdiri di sini ya. Oke. Baik, sebelum saya menjelaskan ini semua, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, nama saya Suci Azhara. Saya mahasiswi YIN Luxmawe, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Saya semester 6, unit 1. Saya akan menjelaskan apa maksud dan tujuan saya tadi. Tujuan saya membuat video ini yaitu saya akan membuat sebuah video tahap konseling dari tahap awal sampai akhir. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat video saya selanjutnya, mari terus nonton video saya selanjutnya, oke? Terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jadi saya Suci Azhara, mahasiswi YIN Luxmawe, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, semester 6, unit 1. Saya mengambil mata kuliah mikrokonseling, di mana memang mata kuliah ini sudah waktunya melakukan sebuah praktek konseling secara tatap muka, face to face. Jadi memang sudah harus kewajiban saya itu melakukan sebuah konseling. Nah, di mana di sini kita itu seorang konselor ini harus benar-benar menjadi seorang konselor yang profesional. Nah, pengertian mikrokonseling adalah suatu penguasaan teknik-teknik tunggal yang diberikan kepada calon konselor. Nah, jadi pemegang mata kuliah ini dipegang oleh dosen perempuan yang bernama Ibu Nurul Hikmah. Dia dosen yang sangat luar biasa, jadi best banget. Dia memberikan kami arahan yang luar biasa sekali. Nah, jadi ini memang sudah kewajiban saya melakukan sebuah video. Jadi buat kalian jangan lupa nonton dan pahami. Semoga ini menjadi motivasi. Dan ini baru pertama kali saya lakukan sebuah konseling yang saya lakukan secara langsung dengan orang tersebut, dan dia memiliki masalah, dan masalah itu benar-benar dia alami sendiri. Dan saya memberi saran semampu saya, karena di mana konseling ini memang kita hanya bisa memberi saran, dan yang bisa mengatasi masalah mereka sendiri itu ya mereka sendiri. Kita hanya memberi saran, karena masalah itu hanya mereka sendiri dapat menyelesaikan. Jika mereka mau mengikuti saran kita, insya Allah dengan doa dan izin Allah dia bisa menyelesaikan masalahnya. Oke, jadi langsung saja kita memasuki ke video selanjutnya. Oke, bimbingan konseling merupakan bantuan psikis yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar mereka dapat memaksimalkan kepribadian mereka yang cerdas, spiritual, intelektual, dan emosional. Dilakukan secara bertahap-tahap, bertatap muka, dan berwawancara. Nah, sementara bimbingan konseling Islam inilah kata-kata yang ditambahkan sehingga menjadi bumbu, karena bimbingan konseling ini dia itu bersifat preventif, global, dia umum. Karena kita seorang konselor, kita harus bisa menguasai segala bahasa, mengerti. Karena nanti bukan hanya orang Islam saja yang perlu konsultasi ataupun yang memiliki masalah, tapi semua orang itu punya masalah. Cuman antara terlihat sama tertutup saja. Nah, kita calon konselor, kita harus profesional. Kita tidak boleh membanding-bandingkan, tapi kita hanya bisa memberi saran. Dan masalah itu hanya mereka sendiri yang bisa menyelesaikan. Kita hanya bisa memberi saran dan arahan saja. Oke, hanya itu saja. Dan buat kalian yang mau melihat proses video konseling yang saya lakukan, mari terus nonton video saya selanjutnya. Assalamualaikum. Mari silakan masuk. Kalau saya boleh tahu, ada tujuan apa ya Mbak kesini? Saya Bu, di sini lagi ada masalah, jadi Bu saya butuh bantuan dari Ibu. Mungkin Ibu bisa membimbing saya dalam permasalahan ini, Bu. Oh gitu ya Mbak. Kalau saya boleh tahu Mbak, tahu dari mana ya kalau saya itu bisa membimbing atau beri arahan begitu? Saya tahu dari orang-orang di sekitaran sini, Bu, bahwa di sini Bu ada konselor, gitu Bu. Jadi bagaimana Bu? Apakah Ibu bisa membantu saya, Bu? Tentu saja ya, saya manusia biasa, saya akan membantu sisa saya. Tapi Ibu ingat ya, saya cuma bisa menyarankan Ibu. Yang bisa membantu diri Ibu sendiri itulah Ibu sendiri, dan Ibu juga jangan lupa berdoa kepada Allah ya. Iya. Saya cuma menyarankan saja. Nah, sebelum kita melangsungkan suatu hubungan komunikasi itu, miskomunikasi, saya naik dulu sama Ibu ya. Ibu nyaman nggak sih duduk di sini, bercerita di sini, karena tempatnya kan luas, dan sih saya sendiri di rumah gitu. Ya, kalau menurut
saya Bu tidak masalah Bu, tempatnya mau besar mau kecil Bu, saya menerima apa adanya Bu. Yang penting Bu, permasalahan saya Bu terselesaikan Bu. Nah, seperti Berarti Ibu nggak terganggu ya sama lingkungan ini ya? Alhamdulillah sangat. Boleh, dan sebelum kita mulai miskomunikasinya, boleh nggak saya tahu nama Ibu dulu siapa? Oh iya. Jadi Bu, nama saya Bu Farah Fazira Bu. Tinggalnya di mana Bu? Saya Bu tinggalnya di daerah Bayu. Ibu kelahiran berapa ya? 99 Bu. Oh iya. Berarti kita sebaya dong ya. Mungkin karena penampilan ataupun badan saya gemuk, mungkin saya dapat lebih tua dari kamu ya. Nama saya Suci Azahra. Saya kelahiran tahun 99 juga ya, sebaya. Nah, saya juga mau tahu kamu tuh punya hobi apa gitu. Salah satunya Bu kesenian, bagian tarik suara Bu. Terus kalau cita-cita kamu tuh menjadi apa? Dulu saya cita-citanya mau jadi seorang dokter Bu, tapi sekarang mungkin itu cita-cita yang tertunda. Ya, tidak apa-apa, mungkin itu rezeki kita di situ ya. Kalau keseharian kamu tuh, ini kan lagi masa-masanya lockdown ya, COVID-19. Apakah kamu tuh memang di rumah aja atau melakukan aktivitas lain gitu di luar? Saya di rumah juga dan ada juga aktivitas di luar sana. Sebelum kita membangun sebuah miskomunikasi dan permasalahan kamu ini, emang kalau boleh saya tahu ya, kamu ini kuliah di mana, ataupun masih SMA atau pesantren gitu? Kalau saya di pesantren, cuma ini lagi masa COVID, jadi pulang. Oh iya ya, oke. Ini kita langsung aja ya, boleh ya, supaya mempersingkat waktu juga kan udah mau sore juga gitu kan. Ya, kita belum sholat asar juga ya. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan saya lah ya, apa itu, boleh nggak saya tanya dan saya tuh mau tahu beban apa sih yang jadi beban sekali di pikiran kamu tuh boleh jujur sama saya, kamu tuh anggap aja saya ini adalah teman kamu, ataupun saya tuh ibu kamu juga, boleh nggak apa-apa, sesuai kenyamanan kamu aja, tapi kamu jujur sama saya ya, terbuka. Jadi Bu, sekarang Bu, hati saya itu merasa kayak mana Bu, banyak gelisah kayak gitu. Jadi yang membuat saya itu banyak permasalahan. Jadi saya ada kenalan sudah 3 bulan, jadi udah ke rumah. Cuman belum ada kepastian. Namun dari segi tersebut saya sudah memperkenalkan dia kepada orang tua saya. Nah, yang membuat saya itu gelisah, hati tidak tenang. Gimana bisa saya jelaskan? Saya sulit menjelaskan, mungkin ibu lebih paham. Gitu. Nah, gimana? Di kamu di sini kamu tuh terbeban karena kamu tuh nggak tahu ya apa tujuan dia gitu. Tujuan dia kenalan dengan saya apa, ingin keseriusan atau cuma ingin untuk dipermainkan, dan kan kita tahu kita itu perempuan, jadi bagaimana gitu. Saya nggak tahu bilang di saat orang tua saya menanyakan hubungan saya dengan yang saya kenalan kemarin itu Bu. Oh gitu. Terus apakah kamu masih komunikasi sampai sekarang gitu? Kalau untuk sekarang Bu ada, cuman sudah jarang. Apakah ada konflik itu kok bisa jadi jarang gitu? Itulah Bu yang membuat saya bimbang, tidak ada kejelasan Bu. Konflik ini jarang-jarang, memang komunikasi pun dari dulu pun memang nggak ada, misalnya nggak ini lagi apa, kemana, enggak, cuman sebatas ya udah makan, cuek-cuek aja. Jadi kan sulit Bu. Tapi yang buat saya itu meyakinkan,
Ya itu ketika dia kayak ada keseriusan, dia ingin mendatangkan, ingin berkenalan dengan orang tua. Nah itu Bu, yang membuat saya itu yakin. Nah sesudah dia pulang dari rumah saya itu Bu, nah semenjak itu dia nggak ada kabar, udah berubah lah Bu, udah nggak kayak kemarin kayak gitu Bu. Nah dari segi itu, dan orang tua pun saya kurang nyaman ya, karena orang tua ya namanya juga orang tua kan, orang tua juga butuh kepastian dari anaknya kan, juga tidak mau dipermainkan. Nah itu Bu, dan saya pun bimbang Bu, harus bagaimana, nah kayak gitu. Berarti maksud kamu ini dia ini orangnya cuek, Iya. terus orang tua kamu juga selalu menanyakan bagaimana kejelasan hubungan kalian berdua ya. Iya. Nah, tadi kamu bilang kamu itu udah pernah bawa dia ke rumah ya. Iya. Oke. Berarti sekarang kalian tuh masih komunikasi? Masih cuman berjalan. Semenjak dia kenal itu Bu, kenalan pertama. Nah, jadi kan kita nggak tahu juga ya kayak mana prinsip orang, karena pertama mungkin si pria tersebut tidak tertarik dengan kita kayak gitu. Mungkin waktu kalian berkenalan itu dia setelah ke rumah kamu, setelah berkenalan sama orang tua kamu, apakah kamu kan pasti kalau orang ke rumah kita pasti kita mau menyambut dia itu dengan bagus ya, dengan baik ya. Apakah dia pernah berbicara setelah berjumpa dengan kamu, dia berbicara tentang fisik kamu, keluarga kamu, ataupun dia pernah mengeluh tentang hal apa gitu? Dari segi tersebut ada sih Bu beberapa, cuman Bu dari segi fisik saya dia pertama ya Bu, dari bahan komunikasi itu pas dia tanya ini tadi bahas ya lah, tapi malu udah lah. Kamu gak perlu malu sama saya, kamu jujur aja, kamu percaya sama saya. Jadi pertama dia duluan yang bisa saya, jadi dia tanya ini gimana deh, abang apa ada gemukan, nah kayak gitu kan. Ya udah saya balas ini, ya saya balas begitu ya, dia bilang kayak ini, enggak abang cuma di foto aja, kan saya jawabnya jujur kayak gitu kan. Terus saya kayak kali, tapi kayak mana dengan saya, apa sama yang di foto, nah kayak gitu katanya kayak ini Bu, cuman ada harus diet dikit aja. Nah kalau udah diet udah mantap insya Allah, olahraga rajin insya Allah. Tapi yang membuat saya bingung itu Bu, di permasalahan diet. Nah kayak gitu, apalagi sekarang udah jarang komunikasi. Nah itu yang membuat saya jadi permasalahan, apa yang membuat dia sekarang berbeda karena fisik saya. Nah itu, atau memang ada kendala lain. Tapi walaupun memang ada kendala lain, kita butuh juga penjelasan dari si dia. Bagaimana Bu solusinya? Kok misalkan kita itu masih belum bisa move on dari orang tersebut. Nah kayak gitu, kemana-mana selalu teringat kebayang-bayang muka dia aja kayak gitu. Oke, kalau Itu yang paling berat, ya Allah, tahu gimana. sabar ya. Iya. Nah kalau di situ sih menurut saya gini aja. Mungkin kamu pernah sering berteman dari IG, Instagramnya, Facebooknya, WA-nya. Mungkin kamu boleh, kalau di WA sih mungkin kamu privasi aja status dia gitu ya, supaya kamu tuh nggak pernah lihat status dia. Karena memang kita perempuan udah bawa perasaan itu, otomatis kita akan cari tahu sih dia tuh buat status apa sih hari ini, apa kegiatannya, kita pasti ingin tahu banget kan. Nah, kalau di IG itu kamu berhenti aja mengikuti dia, di Facebook juga gitu. Tapi kayaknya aku gak sanggup kayak gitu, kayaknya gitu. Ya Allah, pokoknya Kamu sadar ya? serba gak sanggup kayak gitu. Kamu harus yakin, kamu harus kuat. Karena lelaki sejati itu, kalau dia udah suka sama kita, dia temui orang tua kita, dia pasti akan membawa kita ke jalan yang lebih serius ya. Tapi kalau dia masih berkenalan sama kita, udah pernah ke rumah kita, kenalan sama orang tua kita, tapi dia masih membawa kita seperti anak-anak, hubungannya nggak jelas, itu bagi dia bukan lelaki sejati sayang. Jadi kamu tuh harus kuat, karena masih banyak di luar sana itu lelaki yang membuka hatinya untuk kamu, dan orang itu mungkin masih banyak orang yang menunggu kata-kata cinta dari kamu. Jadi kamu tuh harus semangat. Ya Allah. Kamu tuh wanita yang cantik, sempurna, kamu nggak gemuk. Ya Mungkin Allah. hanya lelaki buta yang berbicara seperti itu. Kamu harus punya semangat sayang, karena lelaki tuh nggak satu, dia tuh banyak. Seperti lagu ya pernah saya dengar,
mati satu tumbuh seribu. Jadi kamu harus semangat ya. Orang tua nomor satu, dia yang telah membimbing kita dari kecil, kasih kita makan dari kecil. Cowok ini cuman kenalan sebagai di sosmed, mungkin kita tergiur dari tampanan dia, pergaulan dia itu mungkin bisa jadi. Mungkin kalau kamu move on, kamu berdoa sama Allah, mungkin kamu bisa dapat lebih dari dia. Dari sisi lain, saya harus sadar diri. Mungkin saya ini orang yang tidak mampu. Habis itu gemukan. Yang intinya, Jangan sedih. Seperti saya bilang tadi, karena lelaki yang serius sama kita, yang sayang sama kita, yang tulus mencintai kita, tidak perlu semua itu. Dia nggak mau tahu apa kekurangan kita, apa pekerjaan orang tua kita, tidak perlu. Yang kita perlukan adalah kebahagiaan orang tua kita. Jika kita bahagia sama dia, untuk apa kalau dia menghina keluarga kita? Tapi kalau dia menerima kita, keluarga kita menerima, kita akan hidup bahagia kan? Jadi kamu intinya itu kamu tuh harus gimana ya? Kamu mungkin cara kamu bisa melupakan dia gitu, kamu harus sering melakukan aktivitas yang kamu suka, kegiatan kamu suka, ikuti saja apa yang kamu mau. Keseharian kamu tuh penuhi dengan kesibukan. Insya Allah kamu akan berhasil move on dari lelaki itu, dan kamu mungkin akan mendapatkan lagi yang lain. Bagaimana kalau saran dari saya, gimana? Enak curhat sama saya atau gimana? alhamdulillah Bu ya. Tapi Bu, nanti kalau memang ada keluh kesah lagi, boleh kan Bu saya konsul kembali? Boleh, nanti boleh kamu WA saya, boleh juga kamu DM saya di Instagram, di FB, terserah kamu ya. Gimana kenyamanan kamu aja gitu. Kalau kamu nggak nyaman di sosmed, boleh kamu datang ke rumah saya, hubungi saya dulu gitu, tanya saya di mana gitu. Nanti insya Allah saya punya waktu, kita curhat lebih lanjut ya. Kamu tetap semangat ya. Alhamdulillah ya Allah. Semoga ini menjadi motivasi bagi saya dan pembelajaran untuk saya. Baik. Saya jangan lupa kita berdoa, usaha insya Allah kita akan dapat hasilnya. Amin. Semoga kamu nih bisa move on ya. Amin ya Allah. Ya udah, ayo. Sangat berharap. Terima kasih Bu. Oke guys, setelah saya mendengar curahan hati seorang klien saya, dan saya menyimpulkannya, dan saya benar-benar mendengar curahan hati dia, itu benar-benar suatu kejadian yang memang sangat sedih banget ya, karena ini bersifat digantungi oleh seorang lelaki yang kita kenal dari media sosial, lalu kita temui dia dengan orang tua kita karena dia mempunyai niat baik, itu ingin menghalali kita, tapi dia itu tidak sesuai dengan kata-kata yang dia keluarkan. Nah, jadi di sini pesan saya, kalau memang kamu laki-laki sejati punya niat yang baik, maka langsung saja kamu halalin wanita yang kamu sayangi dan kamu cintai. Nah, buat wanita, jangan pernah mau menunduk dan menangisi, karena nanti mahkotamu jatuh demi lelaki yang tak pernah mau menghalalimu. Dan ingat baik-baik lagi, wanita itu tiang agama. Jika tiang agama itu roboh, runtuh, maka dunia ini juga akan hancur. Jadi buat kalian, hargai wanita, lembuti wanita. Sekeras apapun wanita, senjata yang paling ampuh adalah dengan baik. Saya akan menjelaskan isi dari tahap konseling saya tadi, dari tahap awal sampai akhir. Jadi permasalahannya itu adalah dia tuh seorang siswa, dia itu mengalami kebimbangan dalam hati dia, yaitu tentang sebuah hubungan miskomunikasi dengan seorang lelaki yang mungkin lelaki itu tidak bertanggung jawab ya, dan tidak pernah memberi dia suatu keputusan ataupun apa tujuan dia mengenali dia. Jadi dia bimbang, jadi dia bercurhat dengan saya, dan di sini saya akan memberi dia sebuah solusi, dan mungkin ya saran saya baik memberi saran untuk seorang lelaki. Nah, bagi kalian seorang lelaki sejati, kalian itu tidak bisa mengantungi seorang wanita. Jika kalian lelaki sejati, jika kalian tidak punya niat ingin menikahi dia, membawa dia ke jalan yang serius, maka kalian tinggali dia. Jika tidak, kalian akan menjelaskan apa maksud kalian. Jika kalian berkawan, berteman, maka jelaskan secara detail dengan seorang wanita, karena wanita itulah sangat berharap
karena wanita itu memiliki hati yang lembut, dia tidak bisa dikasari, jadi otomatis dia tuh baper ya orangnya. Nah, jadi saya masih banyak mengalami kekurangan dalam membuat video ini, saya mohon maaf. Nah, baik dari kata ataupun cara saya menanggapinya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.